Yang mempersulit malah pengacaranya KC sendiri, itulah masalahnya. Itu loh. Itu jadi makanya saya juga sekarang udah nggak urusan. Lawang anaknya saja sudah nggak urusan kok begitu kok. Dia malah mereka merasa lebih baik KC ada di dalam penjara daripada di luar. Oh, saya bilang aneh sekali. Kalau masalah membawa KC ke Jerman, dari tahun lalu saya sudah tawarin KC. Bahkan Pak Jenderal Tobing sudah nelpon KC. Kamu kenapa nggak ikut Paul? Sudah ditelepon sama Pak Jenderal Tobing sendiri loh. Itu sudah kejadian. Jadi ada apa ya, kita sih masa kita mau nolong orang maksa-maksa ya, mau sini udah saya tawarin juga, dia ini apes atau memang martir kan begitu, dia kan yang menggali kuburannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, subscribe dong Dapur Sukacita. Gubrak, 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 oh lala bebe. Tertawa jahat. Sini nih, belakangan nih banyak pendeta-pendeta yang mega church di Jakarta nih ketakutan corona pada lari ke Amerika sampai berbulan-bulan. Terus saya pikir jemaatnya gimana tuh di Jakarta? Satu. Siapa aja, ya, Pak? Terus kedua, kita ini kan di Amerika ya, ada Republican, ada Democrat, and I'm declare myself as a conservative Republican. Nah, orang-orang Demokrat ini ya, terutama yang di California nih, Demokrat kan kepercayaannya begitu, percaya gay marriage and legalize marijuana, ya pokoknya yang begitu, pokoknya yang aneh-aneh gitu deh. Terus aku pernah tanya 5 pendeta bule, saya tanya, kalau kamu, if you are Democrat, if you are Christian, bisakah kamu jadi Demokrat? Gak ada yang bisa jawab. Demokrat ini yang percaya aborsi lah, gay marriage lah, all this stuff. Jadi takut kehilangan jemaat, mereka ini deny. Jadi Indonesia ini juga gereja-gereja saya lihat juga belakangan mana ada mega church, mega pastor yang bisa support Muhammad KC. Gak ada, pada nyelinap semua. So that's my my info. Thank you, Pastor. Kalau support Muhammad KC, kita tim kami itu sudah 3 donatur besar mau support KC mundur semua, Pak. Karena dihalang-halangi oleh pengacaranya, Pak. Jadi kalau masalah KC, bukan nggak ada yang mau support, Pak. Itu kami sendiri sudah mau support, tapi dihalangi oleh pengacaranya KC, Pak. Kita sudah mau bawa KC ke Jerman, Pak. Wah, itu tanya Pak Putih itu. Yang menghalangi pengacaranya KC. Sampai 3 donatur ini marah sekali sama Saifuddin Ibrahim. Itu beneran loh. Ya. Dan saya dengar donasinya di stop. Itu saking marahnya. Nah, jadi itu yang terjadi ya, itu beneran ya. Nah, itu tanya Pak Putih kalau enggak percaya itu. Tadi Pak Putih barusan ada di sini. Nah, jadi bukan nggak mau support, Pak. Bahkan pertama kali ngumpulkan uang itu ada di sini, Pak, yang jumlah besar sampai 400 juta. Setelah itu kan nggak jelas uangnya itu kemana dan penggunanya bagaimana dan bagaimana lagi selanjutnya. Nah, itu jadi bukannya nggak mau support, tetapi gereja-gereja saya kira ada beberapa gereja yang mau support. Ada beberapa, tapi kemudian karena itu tadi pengacaranya KC memang menghendaki supaya KC ini buat dagang, buat jualannya si Komarudin itu. Makanya dari pertama kali saya sudah warning Saifuddin, tapi bukannya berterima kasih dikasih warning malah dimusuhin kan. Itu masalahnya itu kalau KC, Pak. Itu sebenarnya gitu. 3 tim loh, Pak. Kita sudah mau berangkatkan KC ke sini. Mundur semua. Marah semua. Karena dipersulit. Gitu loh. Yang mempersulit malah pengacaranya KC sendiri, itulah masalahnya. Itu loh. Itu jadi makanya saya juga sekarang udah nggak urusan. Lawang anaknya saja sudah nggak urusan kok begitu kok. Dia malah mereka merasa lebih baik KC ada di dalam penjara daripada di luar. Oh, saya bilang aneh sekali.
Kalau masalah membawa KC ke Jerman, dari tahun lalu saya sudah tawarin KC. Bahkan Pak Jenderal Tobing sudah nelpon KC. Kamu kenapa enggak ikut Paul? Sudah ditelepon sama Pak Jenderal Tobing sendiri loh. Itu sudah kejadian. Jadi ada apa ya, kita sih, masa kita mau nolong orang maksa-maksa, ya mau sini, udah saya tawarin juga. Ya udah prosedurnya sudah saya tawarin semuanya. Bahkan saya sudah bikin satu tim untuk membiayai. Tapi kan dia maunya ke Bali. Saya bilang nanti kamu ketangkap, nanti kamu ke Bali. Karena sudah banyak teman saya ditangkap di Bali. Kalau kamu pergi ke tempat yang saya tujukan, kamu nggak mungkin ditangkap. Karena sudah kejadian, tempat persembunyian yang ini, orang-orang yang ada di situ aman semua. Bahkan sudah ada pelaporan pun tetap aman. Sampai nunggu ini jadi kamu berangkat ke Jerman. Tapi KC-nya nggak mau. Jadi begitu Pak ceritanya KC, Pak. Dia sendiri, Pak. Dia sendiri yang, makanya pertanyaan saya, dia ini apes atau memang martir? Kan begitu. Dia kan yang menggali kuburannya sendiri. Ya kan? Kalau KC itu begitu, Pak. Khusus KC ya. Saya nggak bilang yang lain-lain, khusus KC, karena saya tahu persis ceritanya. Ini Pak Putihnya ada di sini, sampai Pak Putih juga ikut kesel juga, udah sampai itu tadi ya, dikejar, pergi ke Surabaya, pergi ke Bandung, pergi ke Jakarta, bolak-balik kemana-mana gitu kan. Udah oke, tinggal berangkat. 3 tim ini Pak, sudah disediain dana Pak, sampai waktu itu sudah besar Pak, dananya cukup besar. Harusnya sudah lebih dari cukup itu. Terus makanya kemarin ada lagi yang mau ngomong, saya bilang sudah lebih dari cukup lah kalau menurut saya. Lebih baik buat kasih makan daripada buat kasih KC lagi. Mendingan kita kumpulin buat kasih makan orang-orang di penjara kayak Pak Paulinaris Darmawan. Jelas itu dananya kemarin. Kita buat orang-orang di penjara. Mendingan kasih makan di Damaris yang jelas bagikan ke orang-orang miskin yang nggak butuh makan. Udah jelas Pak, daripada buat support. Mau support KC, mau support apa lagi? Ya kan, duit katanya sudah cukup batuk saja dapat 1 M. Ya biarin saja tuh, biar suruh batuk-batuk saja 2 kali kan dapat 2 M. Masa kurang 2 M? Mau nyokok siapa lagi 2 M? Kasus cek remeh 2 M. Itu kalau saya ngurus sendiri di Indonesia itu nggak usah pakai MM-an itu Pak. Keluar itu Pak. Saya bekas maklar kasus dulu Pak. Kasus itu kasus cek remeh banget Pak. Tapi itu serius ya. Ini Pak Putihnya ada di sini. Kenapa saya nggak bisa ditangkap? Kenapa Saifuddin yang ditangkap? Padahal yang di TO 3, Fadila Mulia, saya sama Saifuddin. Fadila Mulia langsung lari ke Irian katanya, ke Papua. Langsung sembunyi. 3 tahun nggak nongol kan, Fadila Mulia kan 3 tahun. Nggak keluar. Saifuddin kan ketangkap tanggal 5 Desember. Kenapa saya nggak ketangkap? Padahal targetnya 3 loh, sama saya loh. Saya langsung ditelepon, begitu Saifuddin masuk, ditangkap itu saya langsung ditelepon, jangan pulang. Saya langsung nggak pulang, saya di Ambon. Saya langsung pergi ke Manado. Dari Manado saya nggak pulang dulu, saya nunggu, saya nanya gimana di rumah, aman udah semua. Langsung saya pulang, orang urusin visanya saya langsung berangkat ke Eropa. Pinter itu namanya Pak. Kenapa? Karena kita sudah tahu Pak apa yang akan terjadi, kita sudah pikirkan matang-matang Pak. Gitu. Wah, jadi memang kalau khusus KC, tapi ini khusus KC ya, bukan yang lain. Tapi kalau dalam hal lain memang gereja harus diakui Pak. Gereja ini memang dagang tok di sini Pak. Karena gerejanya juga dagang memang. Ya, mana ada gereja coba kalau mau dibuka keuangan gereja. Paling untuk diakoni itu nggak nyampe 20% Pak. Sejujurnya gereja-gereja di Indonesia untuk kasih makan orang miskin. Sebagian besar duitnya buat apa? Buat bangun gedung, buat beli sound system, LED-nya saja 9 miliar tuh gereja itu. LED-nya saja 9 miliar, bayangin. Saya dikasih 9 miliar itu Pak, Jakarta tuntas Pak. Nias itu tuntas Pak, orang kasih saya 15 miliar itu Nias nggak ada orang miskin. Tak jamin Nias tidak akan ada orang miskin itu orang kasih saya 15 miliar. Ini beli LED 9 miliar, dalam arti saya edan. Nah itu contoh ya, seperti itu ya. Kalau ada 15 miliar berikutnya, NTT tuntas itu Pak, nggak ada orang miskin Pak. Tidak akan ada orang miskin. Hanya dengan 15 miliar, kok bisa? Bisa, itu manajemen, masalah manajemen. Karena saya sudah pernah melakukannya. Nah, gitu Pak iPhone.